fathah tainnya tadi berubah menjadi alif dan membacanya seperti mat tobi'i. Jadi alimat hakimah. Kemudian yang kedua mat lain. Mat lain adalah apabila bertemu huruf mat yaitu waw sukun atau yang sukun dan huruf sebelumnya itu berbaris di atas dalam satu kalimat. Contohnya aro'aital ladzi aro'ai. Dia sukun, huruf sebelumnya berbaris di atas. Kemudian yang terakhir
datang ke masjid, membantu mengaduk semen, mengangkat semen kepada para pekerja, itu juga dikatakan sebagai sedekah. Sedekah tenaga dan waktu, mendapat pahala juga dia dari Allah. Ya, coba kira-kira apa lagi ya? Salah satu contoh sederhana berinfak. Coba siapa yang pengen menyebutkan? Atau siapa yang ingin bertanya sampai di sini? Ya, kamu coba. Boleh. Berinfak tidak dibataskan, jumlahnya tidak terbatas, boleh berapa saja. Misalkan kalian punya uang 50.000, ingin berinfak 50.000, bagaimana caranya? Bisa kalian berikan Al-Quran, sebuah Al-Quran, kalian berikan kepada yang menghafal Al-Quran. Kalau menghafal Quran itu membaca Al-Quran yang kalian baca setiap hari, dibaca sama dia, pahalanya akan terus mengalir sama kalian. Bahkan walaupun ketika kalian meninggal dunia pun, kalau mashhaf atau Al-Quran tersebut masih ada, belum hancur, belum hilang, ketika dibaca sama penghafal Quran tadi, makanya pahala kalian akan terus mengalir sampai kalian di akhirat. Itulah yang dikatakan amal zariyah, sedekah zariyah tadi. Ya? Ya. Siapa lagi yang bertanya? Ya? Nah, iya. Yang sering kita lewati di jalan-jalan itu kan, ketika ada pembangunan masjid kan ada orang minta sumbangan itu kan. Nah, itulah yang dikatakan infak tadi. Ya? Paham ya? Oke, coba sekarang ibu yang nanya. Ketika di sekolah, misalkan ada teman kita orang tuanya yang meninggal, biasanya di sekolah kan ada dimintain uang sumbangan. Nah, biasanya uang sumbangan itu dikatakan infak atau zakat? Infak. Karena kita memberikan kepada orang yang membutuhkan, teman kita yang terkena musibah. Ya, oke. Nah, jadi apa sih Bu manfaat berinfak? Banyak. Nah, manfaat atau hikmah berinfak itu banyak. Di sini akan Ibu jelaskan ada beberapa. Ada 5. Yang pertama, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian, infak juga memiliki hikmah sebagai penyempurna amal ibadah kita. Sebagai penyempurna amal ibadah. Penyempurna amal ibadah. Kemudian yang ketiga, kebiasaan berinfak itu dapat menghindarkan seorang muslim dari penyakit hati, salah satunya seperti sifat kikir. Terhindar dari penyakit hati seperti sifat kikir.